lagi sama aku Dede dan Dini. Selamat datang di segmen Doja di obrolan meja. Kali ini aku pengen ngobrolin santai tentang pengalaman horor selama praktek di lahan di PMB, praktek di mandiri, terus kita praktek di puskesmas, terus kita praktek di rumah sakit selama 4 tahun. Masa sih nggak pernah ngalamin yang namanya horor? Soalnya kan itu kan identik dengan tempat-tempat horor ya. Aku sendiri pernah sih ngalamin beberapa, ada cerita horor. Kalau Nadine sendiri adalah beberapa, ada ya. Oke, coba kita review memori dulu aku ya. Jadi di rumah sakit itu ceritanya aku lagi praktek di ruang lahiran di ruang VK. Jadi ceritanya di ruang VK tuh aku ada temennya, kalau nggak salah ada 2 temen bidan, terus ada 1 koas waktu itu. Posisinya aku lagi dinas malam dan di situ tuh sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Kan kita kan nggak boleh moto status RM ya. Jadi kalau di kita praktek itu mahasiswa kalau mau nyatet pasien hasil pemeriksaan itu kita harus tulis tangan, nggak boleh difoto. Ada peraturannya, kita nggak boleh foto. Jadi mahasiswa tuh boleh lihat tapi dicatat gitu. Jadi aku jam 2 jam 3 tuh teman-teman yang praktek bareng aku tuh udah pada tidur di ruang sebelah. Aku jalan sendiri sekitar jam 2 jam 3 itu kan bidan udah tidur ya. Jadi ada pasien yang mau lahiran tapi pasiennya tuh aman gitu loh, lagi maksudnya bukan yang harus diobservasi tapi yang tidak setiap beberapa menit terus observasi terus, jadi bisa ditinggal, jadi istirahat, pasiennya istirahat, bidannya juga istirahat. Sekitar jam 2 jam 3 itu tuh emang fase pasiennya sepi di rumah sakit ya. Kalau dinas malam tuh jam segitu udah sepi banget, udah hening banget. Terus aku keluar dari yang ruang yang ada batasnya itu ke ruang yang lebih terbuka yang ada lobinya. Terus aku di lobi itu lagi nyatet sendiri, lagi nyatet status, dan tiba-tiba di ruang pojok sana tuh lampu tuh mati berturut-turut empat-empatnya sekitar 4 berangkar gitu yang kosong, nggak ada pasiennya dan hordengnya semua kebuka. Jadi kan semua kebuka kan nggak ada pasien orang, karena nggak ada orang kan, jadi atap tuh jelas terbuka, lampu kelihatan dan dek mati perlahan, tapi dia nyala laginya perlahan, ngerti nggak sih? Iya, jadi matinya tuh dari arah yang terjauh dari aku, dari pojok ke sini ke depan, terus langsung, tapi itu langsung dep bener-bener kayak di film, ngerti nggak sih? Kayak dep kayak gitu. Aku langsung, tapi aku posisi ngantuk, antara ngantuk, kaget, takut. Aku cuman berdiri, cuman berhenti nulis. Aduh, apa nih dari dalam hati aku? Ya aku pura-pura ini aja, aku nulis lagi, nyala lagi, dep sampai pojok tuh nyala lagi. Jadi aku kayak, aduh, ada yang nakal nih, ada yang ngejail ini. Terus pas udah selesai nyala lagi, aku selesai nulis, udah aku balik lagi ke teman aku nggak cerita sampai pagi nih. Sampai mereka bangun baru aku cerita apa yang aku alami. Pasien pun nggak tahu ya kejadian itu. Nggak ada, karena bener-bener kosong, ruang itu tuh kosong, hanya aku aja di situ lagi, sesosok manusia cuman aku di situ. Jadi sosok yang lain kayaknya seneng tahu deh. Kalau kamu gimana, Nan? Ada pengalaman di ruang PK atau gimana gitu? Kalau aku pernah di puskesmas di Ponen. Jadi ceritanya itu malam sih emang. Jadi sekitar jam 1 jam 2 itu aku kan habis nolong lahiran. Ya kalau habis nolong lahiran kan pasti capek ya, energi pun udah drop lah, capek ya, capek. Dan katanya kan kalau misalnya energi kita lagi down itu nanti energinya setara sama mereka gitu. Jadi gampang untuk nangkep seperti suara atau wujud atau apapun itu, katanya biasa ya yang namanya junior saat itu. Jadi udah selesai semua asuhan dan itu udah rapih, udah beres semua gitu, udah siap untuk istirahat, bayinya pun udah tenang, udah aman, keluarganya pun udah aman lah gitu. Pasti tugas kita sebagai junior itu ada asuhan kala 5, dimana yang namanya harus nyuci gitu ya. Itu sebutan kita ya guys,
bukan beneran kala 5 ya. Dengan bersih alat yang tadi ya, pasti ada darah, ada bekas jarum juga. Nah itu kan pasti cuci dulu. Terus itu tuh biasanya ruang cuci itu pasti berpisah dari tempat yang tadi pasien, jauh lah Beda. karena memang selain karena bau darah juga kebersihan, nanti juga pasti bau klorin, itu bau banget kan. Nah aku saat itu sendirian nyuci teteh bidan yang lainnya pada di depan lagi bikin laporan. Itu sudah kayak udah Jam berapa tadi? jam 1, jam 2. Seperti udah rutin lah seperti itu. Nah abis itu aku sendirian dan waktu itu nggak mikir kemana-mana, cuma karena capek aku nyuci, tiba-tiba ada suara seperti yang ngetawain aku teh. Ketawa ya, Ketawa ngakak. ya ketawanya ketawa ngakak gitu. Aduh gue merinding. Sama aku juga merinding lagi. Jadi dua kalinya itu kalau orang ketawa pasti ada kayak ambil nafas. Aku pikir itu pasien dulu, positif thinking lah pasien. Kalau orang ketawa pasti ada kayak ambil nafas dulu tuh kayak gitu kan, terus ada stopnya gitu loh. Antara nafas antara ketawa satu dan ketawa kedua tuh ada nafas, ada berhentinya dulu. Itu nggak ada, kayak panjang gitu. Jadi berkali-kali, 2 kali sih aku dengar, tapi nggak ada nafas, nggak ada berhentinya gitu. Ada tekanan nafas. Kalau itu nggak datar, kayak ngakak tapi datar. ketawanya aneh lah ya. Yang mirip nggak sama suara-suara yang kayak di film-film itu yang mbak baju putih itu? Kurang lebih kayak gitu. Ngakaknya Aku kira itu pasien. Jadi di ruangan kecil itu aku nengok dulu keluar, oh kok nggak ada orang. Itu belum selesai posisi aku nyuci, terus aku langsung pura-pura so kuat, so kalem. Aku lepas sarung tangan, masih kalem, lepas sarung tangan. Aku lihat lagi keluar, langsung lari. langsung lari. Iya, soalnya kan harus dipastiin dulu itu ada orang nggak ada orang gitu. Dan cewek pun maksudnya biasanya kan pasien kan kalau lahiran banyak yang nungguin. Kalau itu enggak, cuma yang lahiran dan si suaminya aja. Jadi siapa yang mau ketawa? Si ibu pasti kan udah lemas gitu. Terus kamu cerita ke bidan yang jagonya nggak? Saat aku lari nyampe ke depan, sampai ke lobi, ketemu lah si teteh. Bidannya Kenapa Nat? Aku diem aja. Aku ya jangan sampai bikin heboh lah, nanti si teteh itu juga nggak mau bantuin aku. Aku bilang belum selesai alat. Aku bilang aja belum selesai nyucinya. Kenapa? Aku bilang terus aku masuk ke kamar mandi lah. Nah abis gitu udah masuk subuh, aku mulai berani cerita, teh semalam aku denger ini gitu. Masa heboh lah, soalnya memang teteh juga hafal bener, pasti di daerah situ ada, cuma ya emang lagi iseng-isengnya aja. Nah setelah aku tanya, bukan tanya, pas paginya aku lihat berita di TV, ternyata itu malam 1 suro. Aku nggak tahu sih itu mitos atau gimana, tapi dengarnya katanya malam 1 suro itu banyak yang kejadian kayak gitu. visual suara ya suaranya. Kalau suara aku juga pernah kan suara waktu itu di kamar mandi, tapi nang itu ganggu banget kalau di kamar mandi tuh sebel. Iya di kamar mandi. Jadi aku lagi praktek di rumah sakit, kamar mandi ruang perinatologi, ruang bayi. Nggak tahu ya, tapi katanya sih emang paling serem tuh di ruang bayi katanya. Iya nggak sih? Iya katanya Gitu. Soalnya mereka seneng sama bayi-bayi. Iya, mereka seneng sama bayi-bayinya. Darah suci kan? Kayak biru. Iya di ruang bayi. Jadi ruang bayinya tuh ada di lantai 2. Ruang bayi itu ada ruang perawatan, terus ada ruang bidan. Ruang perawatan bayi tuh sama kamar mandinya tuh pisah. Kamar mandinya di luar. Dan itu tuh sama posisinya dinas malam juga. Nggak tahu kenapa malam-malam itu memang tempat bermainnya itu kali ya. Terus itu posisi aku sekitar jam 2an. Kayaknya selalu jam 2an itu loh. Aku kayaknya pas jam 2an itu
Jadi ya sebenarnya bidan-bidan di situ juga mungkin udah hafal. gitu ya. Jadi mereka kalau mau kencing itu bareng-bareng rame-rame gitu loh. Sedangkan aku tuh mahasiswa tahu apa nggak tahu apa-apa ya. Terus bahkan di ruang perawatan bayi itu cuman ada wastafel gitu, wastafel iya, buat nyuci botol atau nyuci apa gitu. Sedangkan itu posisinya aku jam 2 pagi itu aku belet banget karena ruang perinatologi itu selalu dingin ya nggak sih? Iya. AC-nya tuh nggak tahu kenapa itu tuh isinya bayi-bayi tapi nggak tahu kenapa ruangan itu selalu dingin. Iya, karena bayinya dimasukin ke inkubator dan itu tuh jadinya kan anget sih buat bayi, tapi buat bidannya jadi enak gitu. Iya, jadi dingin, jadi gampang kebelet pipis gitu. Dan itu teman yang lagi praktek sama aku ada sih dua kalau nggak salah. Mereka udah tidur. Jam 2 kan emang udah Emang bisa tidur ya? Maksudnya udah aku tahu di ruangan itu tuh nggak ada tempat tidur, paling ada meja sama kursi. tidurnya kayak gini. Ya. Udah Ya intinya posisi mereka udah nggak tegak, kayak udah low energi gitu loh, udah ngantuk gitu, udah pada kayak gini, pokoknya udah posisi tidur. Aku mau bangunin kan nggak enak ya. Dan akhirnya ya udah aku pipis aja gitu kamar mandi. Oh ya kamu mandi di luar gitu. Jadi hari kedua atau hari ketiga praktek di perinatologi dan dapat shift malam. Jadi aku keluarlah sendiri, terus aku masuk. Pertama biasa aja, aku sempetin ngaca malah ya. Aku biasa aja, itu nggak ada apa-apa, kayak soalnya kamar mandinya bener-bener bersih banget, kering dan karena bersih. nggak dipakai kali ya. Iya, sama bidan-bidannya. Iya kali ya, soalnya itu kamar mandi di luar gitu, mungkin kamar mandi pasien juga kali. Nah terus pas aku udah selesai ngaca-ngaca gitu, terus udahlah aku posisinya itu WC-nya WC duduk ya. Jadi aku udah posisi mau duduk, udah duduk, terus udah Duduk di toiletnya. Terus udah aku kencing gitu. Nah pas lagi kencing tuh, pas si urinnya keluar tuh tiba-tiba kayak ada bisikan kayak gini. Gini aku praktekin. Tiba-tiba tuh ada bisikan gini, jelas banget ya. Kayak gitu. Kedengeran gak sih? Aku kanan kiri. Kanan sih. Aku ingat banget kanan. Itu jelas banget jam 2 malam tuh, bukan jam tengok bayi. Jadi bener-bener gak ada orang. Itu jelas banget nih bisikan itu. Sekali tapi panjang kayak panjang ya. gitu. Kayak emang biasanya kalau kayak gitu tuh suara itu tuh panjang dan kayak orang nggak nafas. Iya, sama. Iya kayak bener gitu. Bener banget. Kayak suara tapi bukan suara manusia. Kenapa kita bisa yakin bukan suara manusia? Karena kayak bukan suara nafas. Kayak nggak ada nafasnya. Aku tuh lagi pipis, kayak aku kalau ada kayak gitu-gitu pasti langsung diem dalam hati. Aku langsung dalam hati tuh aku langsung baca ayat kursi dalam hati ya. Enggak, kalau lagi takut tuh aku nggak kepikiran ayat kursi. Pokoknya aku nyebut Allah aja, kayak gitu aku nyebut. Terus aku berusaha tenang, gak langsung lari gitu. By the way, sebelum itu ya, aku sebelum praktek itu, maksudnya sebelum dinas, aku tipikal orang yang nggak suka gitu. Iya, nggak suka nonton horor. Kan ada ya orang yang tipe-tipe suka nontonin horor, seneng, berani. Itu aku nggak. Nah kalau yang sering nonton kayak gitu kan mungkin bisa aja sugesti gitu ya. Kan kalau Tata kan nggak pernah kebayang, nggak pernah mikir kesana gitu. Nggak pernah nonton, nggak pernah dengerin tentang horor. Misalnya hari itu hari yang biasa aja, dimana aku praktek, ketemu temen ngobrol dan nggak ada pembahasan sama sekali tentang horor. Tiba-tiba malamnya aku ngalamin itu. Kayaknya aku lagi main deh. Wah seneng. Ya posisinya aku lagi head waktu itu. Jadi ya mungkin nggak tahu ya. Katanya sih kalau orang lagi main itu juga katanya wangi bagi mereka. Iya, soalnya yang berbau darah itu kan kayak tadi cerita aku sebelumnya, yang tempat alat cuci itu kan emang kita kan lagi nyuci darah gitu istilahnya. Cuci alat yang bekas bersalin itu kan darah semua. Kalau aku soalnya ini emang udah agak lama ya, jadi agak lupa juga. Ini emang kejadiannya sama di ruangan perinatologi, ruangan bayi, dan mungkin juga ini tempatnya sama dengan yang tadi udah ceritain di situ di rumah sakit. Di rumah sakit itu. Okay. Karena emang rumah sakit itu terkenal, ruangan perinatologi itu terkenal dengan itu. Terkenal di kalangan mahasiswa ya. Kalau ada sesuatu. Awalnya aku juga nggak tahu kalau ada kayak gitu.
terus tiba-tiba kan kalau kita sama maksudnya dinas malam itu dinas malam entahlah kenapa Dinas malam selalu menjadi lagi. horor. Iya. Karena kalau dinas malam apalagi sama bayi kan selalu nangis ya kalau malam-malam itu kita nggak pasti empok-empok gitu kan, itu yang Kita bikin capek bangun. malam tuh itu Bangun guys demi diemin bayi. Nah habis gitu ada temen aku kan, dia itu dari institusi lain sebenarnya, dinas kalau nggak salah bertiga. Dia itu emang temen aku itu pendiam gitu. Nah sebenarnya itu udah menjelang subuh sih kalau nggak salah, dan itu energi kita udah terpostir semalamnya karena nggak tidur. Nah temen aku itu dia kayak di wastafel itu dia cuci tangan, terus dia katanya pas sebenarnya itu masih di dalam ruangan itu, iya kan, wastafel di dalam lingkup ruangan itu doang, di dalam lingkup ruangan bayi di tengah-tengah ruangan lah sekitar situ. Terus dia lagi cuci tangan dan di depan wastafel tuh ada kaca kan, sambil ngaca, dan katanya saat ngaca itu dia ngelihat sosok bayangan. Maksudnya Walaupun lewat apa di diri dia? di belakang dia, katanya nenek-nenek. Kan aneh nenek-nenek siapa gitu. Nah dia langsung kaget ada bayangan itu, dia langsung teriak, dianya pingsan. Dan setelah pingsan itu kan aku pasti panik kan, ini anak abis teriak pingsan, aku langsung panggil tete-tete bidan yang lain. Habis itu aku dia udah bangun, udah sadar gitu ya. Ternyata bangun sadarnya itu tetap diem, nih anak kenapa diem aja, kan kaget ya aku ya. Ternyata dia kesurupan. Terus Kesurupan, dan emang posisi dia lagi head juga katanya itu kesurupan nih, sampai manggil satpam kita tuh ya di ruangan perinatologi itu. Nah setelah udah sadar lah gitu, aku dengar lagi teriakan dari ruangan sebelah, ruangan nifas ya kan, ruangannya sebelahan. iya, satu direct. Dari ruang nifasnya itu ada yang teriak lagi, ibu-ibu nifas, ibu yang habis lahiran. Dia teriak, ruangannya di pojok banget. Padahal sebenarnya itu bukan ruangan, tapi cuma lorong yang dikasih sekat karena itu posisi penuh banget. Iya. Jadi cuma gitu doang, teriak lah itu orang di situ. Dan pindah kan satpam yang tadinya ada di ruangan perinatologi itu pindah ke ruangan nifas, dilihat ada apa. Ternyata yang ibu itu juga kesurupannya aku juga nggak tahu sampai, tapi satu barang kayak gitu. Tapi kamu kesana juga ngeliat apa cuma? Aku ikutan ngeliat. Oh jadi kamu ke ruang nifas langsung ngeliat gitu? Jadi karena si teman aku itu udah sadar, terus dia yang teriak, aku kira ya kenapa, takutnya ada bencana kan? Iya. Aku tiba-tiba ada gempa atau apa gitu mikirnya. Pas kelihat ke sana orang-orang pada ngumpul, ada apa, ternyata kesurupan gitu. Nah dari situ si satpamnya juga ngebantuin, karena waktu itu yang cowok mungkin ya, karena kan kita bidan semua kan di ruangan itu. Di ruangan bayi sama nifas itu cewek semua. Iya, Perawat bidannya. Iya, baik perawat ataupun bidan itu pasti perempuan. Jadi yang bantuin ya satpam yang di lantai itu. Jadi ya gitu, hebohnya karena ada yang kesurupan. Akhirnya udah ini lagi, udah netral lagi sih bisa. Terus kalau digali lagi kenapa kalau yang si ibu-ibu yang perempuan itu yang habis lahiran, karena dia udah kehilangan anaknya. Jadi antara kesurupan dan juga rasa kehilangan, mungkin karena stres gitu, nggak terima anaknya meninggal, jadi bisa kegangguan ke jiwanya juga. Kalau teman aku itu yang dia ngeliat nenek-nenek sebenarnya bikin trauma ke aku juga. Jadi setelah cuci tangan aku nggak mau lagi lihat ke kaca, jadi cuma cuci tangan langsung pergi, aku udah nggak mau lagi lihat ke kaca. Itu bikin aku agak takut. Dah itu sih. Gila sih, ruangan bayi itu emang mantap ya. Itulah cerita pengalaman horor kita selama praktek bulanan ya. Seru juga sih ya Nan, buat pengalaman hidup ya, menyadarkan kita juga bahwa ya kita tinggal di dunia ini nggak cuma manusia aja, tapi ada makhluk lain yang tinggal di situ juga, termasuk juga di rumah sakit ya. Mungkin mereka berobat juga apa gimana yang ngerti lah ya. Jangan dianggap serius ya teman-teman, jangan malah takut ya, kita biasa aja lah, kita punya dunia masing-masing. Semua yang tadi kita ceritain itu adalah cerita horor yang memang benar-benar kita alami ya. Jadi
ini sifatnya cuman Ya sharing aja. sharing cerita aja, bukannya mau Bukan nakut-nakutin nakut-nakutin. ya. Itu aja segmen Doja mengenai cerita